Gimana? Tema kita hari ini adalah berbicara tentang drama-drama yang lagi rame banget. Harga BBM naik, saham apa yang naik. Jadi kalau minggu lalu, 2 minggu lalu kita tuh dihebohkan dengan narasi-narasi kayaknya ini Pertalite akan naik gitu ya, BBM subsidi akan naik. Wah, udah heboh semuanya sampai di tanggal 31 Agustus kemarin udah banyak yang antri Pertalite gitu ya. Tiba-tiba tanggal satunya kita di prank gitu, satu Indonesia tuh di prank, ternyata nggak jadi naik Pertalite-nya. Justru BBM yang not subsidinya seperti Pertamax, Pertamina Dex malah diturunin gitu ya kan. Jadi wah, banyak yang kena prank dan akhirnya jadi seru banget gitu ya. Seperti yang kita tahu 2 minggu yang lalu bahkan IHSG tuh sempat terkoreksi 1% ya karena ricuh atau kegaduhan karena dirumorkannya mau naik Pertalite, tapi ternyata nggak naik juga gitu. Tapi akhirnya kemarin sendiri juga IHSG hanya ditutup minus 0,34%. Tapi dilihat-lihat asingnya masih beli, karena biasanya kan banyak di luaran sana juga yang beranggapan kalau misalnya Pertalite nggak jadi naik, subsidinya masih terus dilanjutkan, yang dimana takutnya APBN itu nggak kuat gitu ya, dana dari pemerintah sendiri, takutnya asingnya nggak suka gitu, nggak bagus sama market kita, jadinya jualan. Tapi ternyata enggak kok, kemarin ketika BBM Pertalite-nya nggak jadi naik, di akhir sesi kelihatan bahwa ternyata asingnya masih terus melakukan pembelian saham-saham gitu ya, terutama di blue chip seperti BBCA dan lain-lain. Karena memang kalau misalnya ada yang tanya, jadi sebenarnya BBM itu pengaruh nggak sih Kak sama pergerakannya asing, net sell dan net buy-nya? Kalau menurut aku yang lebih berpengaruh terhadap pergerakan asing di market kita itu adalah rupiahnya. Jadi ketika kemarin ternyata Pertalite nggak jadi naik, means subsidi kita masih akan membengkak, tapi rupiahnya tuh baik-baik aja. Nah itu kenapa asingnya masih melakukan pembelian. Biasanya asing tuh bakal ngelakuin penjualan kalau rupiahnya itu deket-deket ke angka 15.000. Tapi sekarang kan rupiahnya masih ke 14.000. Jadi currency risk-nya mereka mungkin masih dalam batas aman seperti itu. Sobat Cuan, kalau misalnya Sobat Cuan punya pertanyaan atau mau curhat, silakan tulis di kolom question box supaya tidak tertutup dengan teman-teman yang masuk di live ini gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tanya saham apa aja yang naik, banyak nih. Malahan kalau misalnya kita lihat movers ya, dari gainersnya sendiri gitu hari ini dan juga kemarin, banyak saham-saham yang tidak berhubungan dengan BBM malah naik gitu ya. Biasa kalau top gainers itu kan ya memang kebanyakan saham-saham siluman ya. Tapi sebenarnya apa aja sih yang diuntungkan kalau misalnya Pertalite itu nggak jadi naik gitu ya? Ya udah pasti perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang gitu ya, apalagi distribusi barang. Kenapa? Karena beban logistik mereka itu tidak ikut naik seperti itu ya. Kayak misalnya contoh mungkin yang jual manufaktur gitu, barang-barangnya dijual karena Pertalite nggak jadi naik, kan rencananya itu Pertalite mau dinaikkan dari 7.600 ke 10.000, jadi kisaran naiknya itu 25%. Nah kalau naik maka biaya logistiknya itu di laporan keuangan perusahaan itu akan juga meningkat sebesar 20%-an. Nah tapi karena nggak jadi naik, jadi kita masih bisa tarik nafas lega gitu ya. Banyak emiten-emiten manufaktur terutama apalagi yang distribusi barang, mereka ya paling nggak di kuartal 3 ini masih aman lah, beban-beban operasionalnya tidak ikut meningkat seperti itu. Terus juga kalau BBM nggak jadi naik, terutama Pertalite ya, terutama yang terselamatkan itu adalah perusahaan seperti Bird misalnya ya, karena yang kita tahu kalau Bird itu kan taksi, dia Bluebird, biasanya juga pakainya Pertalite, walaupun ada mobil-mobil yang pakai gas juga sekitar 20%-an mobilnya Bluebird itu ada gas, tapi masih banyak yang pakai Pertalite. Ketika Pertalite nggak jadi naik, tentunya driver-driver dari taksi Bluebird juga bisa bernafas lega ya, terus juga perusahaan juga cost-nya jadi tidak meningkat. Tapi perlu diketahui kemarin juga Pak Jokowi sudah mengeluarkan statement bahwa saat ini memang belum ada kenaikan Pertalite karena masih dihitung secara hati-hati. Jadi bukan tidak mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi Pertalite akan naik, tapi ya bulan ini kita masih aman-aman aja. Oke, terus yang bisa bernafas lega aja, bisa bernafas lega juga tentunya perusahaan-perusahaan dari sektor atau industri logistik dan juga pengiriman ya. Misalnya seperti apa ASA. Kalau ASA kan ada anak usahanya misalnya Antar Aja. Antar Aja itu kan bisnisnya tuh segmen bisnisnya antar
barang-barang online gitu kan, pengiriman, jasa pengiriman. Kalau misalnya Pertalite-nya nggak naik, maka mereka juga cost-nya jadi nggak ikutan naik. Jadi masih bagus untuk bottom line mereka. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, nah ini mungkin kita jawab pertanyaan dulu. Nih yang lagi hot hari ini ya, dibicarakan semua orang, yang mungkin juga jadi rame. Kalau nggak salah hari ini Bumi itu ya salah satu top gainers, dan turnovernya tertinggi ya hari ini, sekitar 1,8 triliun turnovernya. Turnover tuh maksudnya apa sih? Lebih ke transaksi ya. Jadi nilai transaksinya Bumi itu 1,8 triliun. Memang besar sekali ya. Beberapa satu bulanan ini transaksinya itu sampai mengalahkan BCA gitu. Jadi apa yang terjadi? Oke, pertanyaannya adalah, Kak, Bumi mau private placement, efeknya apa terhadap saham dan kinerja perusahaannya? Jadi private placement itu apa? Mungkin untuk sobat cuan yang belum paham, private placement itu adalah, jadi Kak, kenapa Bumi mau private placement? Efeknya apa terhadap saham dan kinerja perusahaan? Jadi private placement itu adalah aksi korporasi di mana perusahaan melakukan penambahan modal atau penambahan uang ya. Bahasa simpelnya penambahan uang dengan cara menerbitkan saham baru. Jadi ketika perusahaan berdiri, mereka itu bisa mendapatkan pendanaan dengan berbagai macam cara. Misalnya pertama, ambil pinjaman ke bank, atau menerbitkan obligasi, atau melakukan right issue dan private placement. Nah, right issue dan private placement itu menerbitkan saham baru. Jadi, tapi kedua ini punya perbedaan. Kalau right issue itu semua pemegang sahamnya boleh ikut menebus saham baru tersebut gitu ya, setelah saham baru yang diterbitkan. Tapi kalau private placement itu cuma pihak tertentu yang boleh beli saham barunya. Jadi untuk teman-teman mungkin hari ini yang hold saham Bumi, disclaimer on ya, mungkin sudah terima surat edaran untuk persetujuan private placement. Di situ terlihat jelas bahwa private placement yang akan dilakukan oleh satu orang pemodal ini, berarti kita tidak bisa ikut tebus ya. Kalau kita jadi investor, kita nggak bisa ikut tebus lembar sahamnya yang baru, yang bisa cuma pemodal tersebut. Rencananya right issue-nya itu sebesar 24 triliun dengan menerbitkan 200 miliar lembar saham. Berarti harga pelaksanaannya adalah Rp120. Harga di market saat ini Bumi berapa? 178. Jadi orang yang jadi pemodal nanti itu punya harga di bawah market gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau pemodal yang baru punya harga di bawah market maka berbahaya untuk kita? Misalnya bukan kita ya, untuk teman-teman yang punya saham Bumi di harga market, jawabannya belum tentu, karena kembali lagi tergantung perusahaannya. Aku kasih contoh, misalnya memang efek negatif dari private placement itu adalah pemegang saham lainnya itu terdilusi, termasuk pemegang saham publik. Tapi nih, aku akan kasih contoh misalnya MDKA. MDKA itu awal tahun atau tahun lalu, aku lupa, sempat ngadain private placement teman-teman di harga 2.200 ya, yang dimana waktu itu harganya itu lebih rendah daripada harga market, tapi ternyata tidak mempengaruhi harga marketnya gitu ya. Jadi semua balik lagi tergantung ke perusahaannya. Nah, efeknya bagaimana terhadap kinerja perusahaannya? Jadi teman-teman, private placement ini kan akan menarik dana sekitar 24 triliun atau mengumpulkan dana sebesar 24 triliun. Kalau teman-teman sudah baca surat edarannya, tujuan dari private placement ini dananya nantinya akan dipakai untuk bayar hutang-hutang dari Bumi. Jadi Bumi itu punya hutang PKPU, ya di mana hutangnya ini kan akan jatuh tempo. Nah, 24 triliunnya ini direncanakan akan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi sekarang itu posisi ekuitas dari Bumi itu kan negatif ya, 5 triliun. Nanti ketika hutang-hutangnya dibayar, maka ekuitas negatifnya itu akan berkurang menjadi lebih kecil, dan juga debt to equity ratio-nya tentu akan berubah menjadi lebih kecil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pengaruh ke kinerjanya tentunya ketika hutangnya berkurang, maka beban bunga yang dibayar oleh Bumi akan juga berkurang gitu ya. Jadi akan membantu bottom line dari perusahaan. Disclaimer, nanti Sobat Cuan bisa baca lagi surat edarannya. Ini dari yang aku baca ya. Lalu nih Sobat Cuan, jadi kalau misalnya Sobat Cuan sekarang lihat misalnya Bumi itu
Untuk komposisi, mungkin Sobat Cuan kalau nggak tahu cara lihat komposisi pemegang saham itu di mana, bisa lihat di RTI Bisnis seperti ini ya. Komposisi pemegang sahamnya itu kan 72%-nya masyarakat sekarang, tapi after dari private placement yang dimana menerbitkan 200 miliar lembar saham, itu akan berubah nanti komposisinya, komposisi kepemilikannya. Jadi si pemodal yang baru ini akan menjadi majority shareholder atau pemegang saham pengendali dengan porsi 58%, karena si masyarakatnya akan terdilusi tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang itu lembar saham Bumi 134 miliar akan ditambah 200 miliar. Jadi nanti totalnya akan ada 300 miliar lembar saham, 200 miliarnya dimiliki oleh si penebus private placement. Jadi nanti dia yang akan memegang kepemilikan terbesar di saham Bumi sebesar 58%. Kalau kalian tanya, Kak Olive dapat datanya dari mana? Ada di surat edarannya, dan itu bisa dilihat oleh siapapun. Kalau misalnya teman-teman gak dapat surat edarannya, bisa baca di berita. Oke, googling aja ya. Itu tadi untuk Bumi. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, tulisnya di question box ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, bagus banget nih pertanyaannya. Siapa pembelinya? Belum diinfoin siapa pembelinya. Jadi kalau teman-teman lihat surat edarannya, belum ada nama siapa pembelinya, tapi baru dikasih clue aja, katanya pihak yang memiliki afiliasi ke salah satu pemegang saham pengendali, seperti itu. Oke, jadi ICBP ini juga 2 hari lalu sempat heboh karena ternyata sempat ARB ya, hasil resultnya kurang bagus nih. Jadi banyak yang bertanya-tanya juga ke aku, Kak, apakah ICBP akan seperti SIDO muncul nih harga sahamnya dan lain-lain. Seperti juga pertanyaan berikut ini, alasan kenapa laba bersih ICBP turun dan bagaimana prospek Q3-nya. Oke, jadi untuk ICBP sendiri itu kondisinya berbeda sama SIDO muncul ya Sobat Cuan. Kalau SIDO muncul itu memang pendapatannya juga turun, tapi kalau ICBP ini enggak. Yang turun itu laba bersihnya. Pendapatannya itu justru sebenarnya bertumbuh 20%. Kalau pendapatan bertumbuh itu artinya kan penjualan dia sebenarnya sebenarnya masih bagus kan. Penjualan secara volume atau juga secara harga, orang-orang masih beli gitu barangnya, masih bertumbuh. Tapi kenapa laba bersihnya bisa minus? Dikarenakan beban pokok penjualannya itu naik signifikan sehingga gross marginnya itu turun dari yang tahun lalu 36% jadi 31%. Penyebab beban pokok penjualannya itu naik signifikan apa sih gitu kan? Penyebabnya adalah kenaikan harga gandum.